Di era digital seperti sekarang, kita bisa memesan makanan hanya dengan sekali klik di smartphone. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana petani yang menanam bahan baku makanan tersebut mendapatkan informasi untuk meningkatkan hasil panennya? Indonesia sebagai negara agraris menghadapi tantangan besar di sektor pertanian. Di satu sisi, kita harus meningkatkan produktivitas untuk memenuhi kebutuhan pangan 280 juta penduduk. Di sisi lain, kita juga harus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Disinilah peran penting penyuluh pertanian sebagai jembatan transfer teknologi dan pembangunan pertanian berkelanjutan sebagai solusi jangka panjang. Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama, petani, kebun, peternak, nelayan, dan pelaku usaha untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengelola usaha tani yang produktif, efisien, dan berkelanjutan. Hal ini berlandaskan hukum dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, serta Permentan tentang Pedoman Penyuluh Pertanian. Dinamika penyuluhan pertanian di Indonesia. Yang pertama ada era tradisional sebelum tahun 2000-an. Karakteristiknya pendekatan top-down dari pemerintah, penyuluh sebagai guru yang menggurui petani, program seragam untuk seluruh wilayah, fokus pada revolusi hijau, serta medianya melalui pertemuan terbuka, demonstrasi plot. Kelemahannya kurang mempertimbangkan kearifan lokal, partisipasi petani rendah, ketergantungan pada input kimia juga tinggi. Selanjutnya ada era transisi, yaitu sekitar tahun 2000 hingga 2015. Perubahan paradigmanya yaitu ada desentralisasi penyuluhan ke daerah, terus munculnya penyuluhan swasta dan LSM, pendekatan lebih partisipasif, serta diversifikasi komoditas. Inovasi metodenya ini adalah dengan sekolah lapang, pendekatan kelompok tani, kemitraan dengan swasta. Hal ini jelas memiliki tantangan tersendiri seperti koordinasi antar lembaga yang lemah, kualitas penyuluh bervariasi, serta anggaran yang terbatas. Era selanjutnya ada era digital, yaitu sekitar tahun 2015 hingga sekarang ini. Transformasi digital seperti cyber extension dan e-penyuluhan, dan ada aplikasi mobile untuk petani, platform digital marketplace, serta sistem informasi cuaca dan harga real time. Contoh platform digital yang berada sekarang ini seperti Siktan, yaitu sistem informasi ketahanan pangan. Ada Cybex, cyber extension, ada Katam atau kalender tanam terpadu, iGrow, Tanihub, 5 kilo, dan platform agribisnis lainnya. Keunggulannya yaitu jangkauannya lebih luas, informasinya lebih real time, biayanya lebih efisien. Menurut pertanian memiliki beberapa tantangan, baik dari internal maupun eksternal. Tantangan dari internal atau kelembagaan itu adalah rasio penyuluh dan petani tidak ideal. Misalnya, satu penyuluh 250 petani. Realitanya, satu penyuluh 1000 petani. Dampaknya bagaimana? Itu cakupan penyuluh tidak optimal. Lalu ada kompetensi penyuluh perlu ditingkatkan. Sarana dan prasarana terbatas, yaitu transportasi untuk lapangan, alat peraga untuk demokik, fasilitas kantor dan operasional, serta koordinasi antar lembaga. Terus ada tantangan eksternal, itu petani dan lingkungan. Yang pertama ada regenerasi petani yang lambat. Usia petani itu rata-rata 50 tahun ke atas. Minat generasi muda yang rendah serta stigma negatif profesi petani. Fragmentasi lain itu seperti lahan semakin sempit, sulit menerapkan mekanisasi, serta ekonomi skala tidak tercapai. Yang ketiga ada perubahan iklim, terus selanjutnya ada akses modal dan pasar. Selanjutnya ada pembangunan pertanian berkelanjutan. Sistem pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Tiga pilar pertanian berkelanjutan, yang pertama ada pilar ekonomi, yang mana ini bertujuan untuk produktivitas yang tinggi dan stabil, menguntungkan secara finansial, serta daya saing produk. Strateginya itu efisiensi input produksi atau diversifikasi usaha, nilai tambah produk, akses pasar yang baik. Yang kedua ada pilar sosial. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, kesetaraan gender, keadilan akses sumber daya. Strateginya yaitu dengan penguatan kelembagaan petani, pendidikan pelatihan, jaminan sosial petani, serta partisipasi masyarakat. Yang ketiga ada pilar lingkungan, yang bertujuan untuk konservasi sumber daya alam, biodiversitas terjaga, minim polusi dan limbah, serta mitigasi perubahan iklim. Strateginya itu pertanian organik atau ramah lingkungan, konservasi tanah dan air, agroforestry dan warna tani, serta pengurangan emisi GRK. Praktik pertanian berkelanjutan, yaitu ada pertanian organik, ada integrated pest management, ada sistem pertanian integrasi, ada agroforestry, ada smart agriculture. Dan selanjutnya ada inovasi dalam penyuluhan modern atau digital extension. Seperti aplikasi mobile untuk petani, kayak Siktan, Cyber, Katam, terus ada media sosial WhatsApp, sistem informasi dan real time,
Terus ada metode partisipasi, seperti dari dengan sekolah lapang, sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu contohnya. Terus ada demonstrasi plot, ada farmer to farmer learning, ada kemitraan agribisnis. Yang selanjutnya ada peran stakeholder. Yang pertama itu ada pemerintah atau pusat dan daerah. Berperan sebagai pembuat regulasi dan kebijakan, penyedia anggaran dan infrastruktur, koordinator program nasional, serta fasilitator kemitraan. Tanggung jawabnya itu menyediakan penyuluh berkualitas, membangun sistem penyuluhan yang efektif, subsidi dan intensif untuk petani, serta riset dan pengembangan teknologi. Yang kedua ada penyuluh pertanian itu sendiri, yang berperan sebagai fasilitator pembelajaran petani, mediator antara petani pemerintah dan swasta, motivator dan katalisator perubahan. Terus ada sebagai agent of change di pedesaan. Kompetensi yang dibutuhkannya yaitu pengetahuan teknis pertanian, kemampuan komunikasi dan fasilitasi, keterampilan digital, jiwa entrepreneur inovasi, serta empati dan kepemimpinan. Yang ketiga ada petani dan kelompok petani yang berperan sebagai pelaku utama implementasi inovasi, sebagai sumber informasi lapangan, sebagai aktivator teknologi, serta sebagai pemasok produk pertanian. Pengurutannya itu organisasi kelompok yang solid, koperasi dan kekompakan, serta sebagainya. Yang keempat ada sektor swasta yang berperan sebagai penyedia input produksi, off-taker dan pengelola produk pertanian, investor dalam agribisnis, serta penyedia teknologi dan inovasi. Bentuk kemitraannya itu bermacam, ada sebagai dengan contract farming, ada nucleus plasma atau inti plasma, ada dengan kemitraan pemasaran, ada dengan community development. Yang kelima ada perguruan tinggi dan lembaga riset yang berperan sebagai penelitian dan pengembangan teknologi, pendidikan pertanian SDM, pendampingan masyarakat. Kontribusinya itu varietas unggul baru, teknologi budaya inovatif, sistem informasi dan database, pelatihan dan sertifikasi. Yang selanjutnya ada LSM dan organisasi internasional yang berperan sebagai pendampingan komunitas petani, advokasi kebijakan petani, facility pooling, funding, dan teknologi aset. Perjalanan penyuluhan pertanian di Indonesia sangat panjang dan dinamis. Kita sudah melewati era di mana penyuluhan bersifat top-down, satu arah, dari pemerintah ke petani, era di mana petani dianggap sebagai objek yang harus diburuhi dan dididik. Ini paradigma sudah berubah total. Penyuluhan modern bersifat partisipatif, dua arah, bahkan multi arah. Petani bukan lagi objek, tapi subjek aktif yang terlibat dalam proses pembelajaran. Penyuluh bukan lagi guru yang menggurui, tapi fasilitator yang memfasilitasi pembelajaran.